Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally, saya adalah salah satu pengampu mata kuliah pengenalan pemrograman di Universitas Telkom. Sekarang di video ini saya akan coba menjelaskan soal dari latihan pekan ketiga ya. Ini soal nomor 4 kalau saya tidak salah ingat. Kita baca soalnya. Masukan adalah sebuah bilangan asli X. Berarti inputnya adalah sebuah bilangan asli. Ya. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu ya. Jadi dia bilangan bulat. Berarti saya akan punya X, variabel X untuk menyimpan bilangan asli yang bersangkutan. Gitu ya. Nah, keluarannya, outputnya adalah string fish. Ya, jadi mencetak string fish gitu ya, ini ya kalau lihat dari resultnya untuk X kelipatan 3 gitu ya. Berarti ini outputnya ada syaratnya gitu. Untuk kondisi tertentu dia akan mencetak fish, yaitu untuk kondisi kalau X-nya kelipatan 3 gitu ya. Jadi dia akan mencetak string fish untuk X kelipatan 3. Nah, kemudian dia akan mencetak buzz kalau X-nya kelipatan 5 gitu ya. Jadi mencetaknya sekarang tidak semua kondisi, tapi ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, kalau dibatasi oleh kondisi seperti ini, maka kita pasti akan menggunakan percabangan atau pengkondisian ya, pakai if. Perhatikan contoh yang diberikan. Nah, kalau misalnya inputnya 15, maka dia akan mencetak fish dan mencetak bus. Kenapa? Karena 15 itu adalah kelipatan 3 dan sekaligus dia juga kelipatan 5. Berarti ini bukan pilihan ya, maksudnya bukan salah satu, tapi dua-duanya diperiksa. Kemudian kalau dua-duanya masuk, ya berarti dua-duanya dicetak. Oke, pertama kali yang harus dilakukan seperti biasa, karena saya butuh membandingkan apakah kelipatan atau bukan gitu ya, maka saya butuh input gitu kan ya. Jadi si X-nya ini harus ada isinya. Jadi kita isi dulu. Seperti biasa isinya, karena isinya adalah dari user, masukan user, kita akan pakai fungsi yang sudah kita pelajari, yaitu fungsi input ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa fungsi input ini adalah fungsi yang cara kita bilang ke komputer, saya pengen inputnya itu adalah masukan dari user, gitu ya, dari keyboard berarti ya kalau sekarang. Nah, nanti masukan dari usernya itu akan ditangkap oleh fungsi input berupa string yang kemudian akan dimasukkan ke dalam variabel X, gitu ya. Oke. Nah, kemudian karena sebenarnya input yang kita inginkan itu bukan string tapi bilangan, maka kita harus mengubah tipe data yang ditangkap oleh fungsi input gitu, yaitu dengan menggunakan fungsi int yang juga sudah kita pelajari gitu ya. Fungsi int ya. Jadi fungsi int adalah kita cara untuk kita bilang ke komputer bahwa tolong dong, ini saya punya X nih, dia string gitu ya isinya. Tolong dong diubah jadi tipe datanya jadi bilangan bulat, maka kita pakai int. Nanti hasilnya si bilangan bulatnya akan dimasukkan ke dalam variabel X1 gitu ya. Penamaan variabelnya bebas ya, senyamannya gitu ya. Biasanya yang paling bagus adalah yang merepresentasikan isinya sih. Oke. Nah, berarti saya akan punya lagi satu variabel namanya X1 gitu ya. Misalnya kita jalankan dulu dua baris kode ini gitu ya, kode yang pertama ini. Oke, tadi ada sama dengan ya, artinya sama dengan itu assignment. Jadi kita menulis X sama dengan input buka kurung tutup kurung dengan maksud untuk meminta komputer untuk mengisi nilai X dengan masukan dari user gitu ya. Jadi tolong dong ini nilai yang di sebelah kanan ini masukkan ke variabel X gitu. Maka kita harus tahu dulu nilai sebelah kanannya apa. Nah, nilai sebelah kanannya ternyata memanggil fungsi input gitu ya. Artinya dia menunggu nih. Jadi dia nunggu aja gitu ya sebelum usernya memasukkan sesuatu dari keyboard, dia tidak akan melanjutkan kodenya gitu. Maka misalnya usernya memasukkan ini 15 gitu ya. Maka nanti ditangkap oleh fungsi ini sebagai string 15. Gitu ya. Kemudian nilai string 15 ini akan disimpan di dalam variabel X.
Nah, selanjutnya karena yang kita butuhkan sebenarnya bukan string tapi bilangan bulat ya. Dalam kasus ini bilangan bulatnya khusus bilangan asli saja. Nah, itu kita akan meminta fungsi int untuk mengubahnya gitu ya. Jadi perintah yang di baris kedua ini sebenarnya kita minta supaya komputer memasukkan nilai yang dihasilkan oleh yang di sebelah kanan ini ke dalam variabel x1. Nah, nilai yang di sebelah kanan ini apa? Ya, ternyata fungsi memanggil fungsi int yang meminta komputer untuk mengubah X ini menjadi tipe datanya menjadi bilangan bulat. X itu apa? Dalam kasus ini X-nya adalah string 15. Jadi sebenarnya sama aja dengan saya memanggil seperti ini gitu. Ya. Nah, kembalian dari fungsi integer ini adalah bilangan bulat 15. Ini yang kemudian dimasukkan ke dalam variabel X1. Oke. Udah ya. Nah, kemudian aman ya, udah ada angkanya gitu ya si X1 ya yang bilangan. Maka kemudian katanya selanjutnya kita disuruh mencetak vis gitu. Mencetak kan mudah ya, tinggal print vis. Kenapa saya mencetaknya apa? Kenapa saya buat tabulasi seperti ini indent? Karena tadi katanya mencetak string vis-nya itu tidak boleh sembarangan, harus ada kondisi tertentu yang terpenuhi, yaitu ketika X-nya kelipatan 3. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya bilang ke komputer untuk mengecek suatu bilangan ini kelipatan bilangan yang lain bukan sih gitu ya. Caranya adalah kalau X 1 berarti ya, jangan X ya, karena ini string. X1 di modulo dengan, kalau kelipatan 3 berarti di modulo dengan 3 hasilnya adalah 0, maka saya mencetak vis gitu. Jadi ini ada if-nya nih. Gitu ya. Jadi kalau kalian pakai if, maka yang di dalam if-nya itu, yang di sebelah kanannya, itu dia harus mengembalikan nilai boolean. Entah itu true, entah itu false. Kalau nilainya adalah true, maka kode akan mengeksekusi, maka komputer akan mengeksekusi aksi pada if yang terkait gitu ya. Jadi misalnya kalau if ini ternyata ini hasilnya true, maka dia akan mengerjakan aksi dalam if yang terkait gitu. Tapi kalau dia false, dia akan lihat apakah masih ada pilihan lain gitu. Ada elif enggak? Ada else enggak gitu. Kalau tidak ada, ya sudah, dia keluar dari blok if itu kalau udah nggak ada lagi. Ya. Jadi satu blok if-nya itu segini ya. Gitu. Karena saya tidak punya elif, tidak punya else gitu ya. Nah, yang kedua adalah bus. Artinya dia akan mencetak bus. Ini juga ada kondisinya. Kondisinya adalah ketika bilangan inputnya X-nya, X1 dalam kasus ini adalah kelipatan dari 5 gitu. Nah, karena ini harus dicek dua-duanya supaya bisa keluar 2 kali begini, maka ini if lagi. If X1 adalah kelipatan dari 5. Jadi ini sama persis nih. Nah, maka saya mencetak bus. Nah, ini adalah blok if yang lain lagi gitu. Gitu ya. Jadi ada 2 blok if-nya ya. Ini adalah blok if ketika cek apakah saya tulis yang ini aja. Yang ini aksi ini akan dilakukan kalau inputnya adalah kelipatan atau X1-nya kelipatan 3. Aksi yang ini akan dikerjakan kalau inputnya adalah kelipatan 5 gitu ya. Karena ini sudah beda blok if, jadi nggak ada hubungannya sih yang atas sama yang bawah sebenarnya ya. Pokoknya ini cuman simply bilang bahwa oke, kalau misalnya X1-nya kelipatan 3 ya berarti print vis gitu. Kemudian kalau X1-nya kelipatan 5 ya dia print bus gitu. Ketika kita mencetak bus, dia tidak peduli apakah si X1-nya itu sebelumnya kelipatan 3 atau enggak, itu dia nggak peduli gitu ya. Pokoknya dia hanya mengerjakan yang sebagai ini aja. Oke. Oke, kalau misalnya ada yang bingung dengan yang baris if ini, saya akan coba jelaskan sedikit gitu ya. Jadi ini ya,
baris setelah if itu tadi saya ulangi lagi harus mengembalikan nilai boolean, entah itu true, entah itu false. Gimana caranya x persen 3 sama dengan 0 itu mengembalikan nilai boolean? Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di video yang satu sebelumnya yang terkait kelipatan gitu ya. Tapi ini saya coba masukkan lagi aja, misalnya. Berarti kan ini yang dikerjakan operatornya ini dulu ya, bukan yang ini ya. Maka X1-nya berapa tuh? X1-nya kan tadi 15 ceritanya ini ya. Ini X1-nya 15. 15 kemudian dimodulus dengan 3. Maka ini hasilnya adalah 0 ya kan? Nah, kemudian dikerjakan yang operator satunya lagi sama dengan 0. Oh, ternyata benar nih 0 itu sama dengan 0. Maka yang saya highlight pink ini akan mengembalikan true. Karena dia mengembalikan true, maka dia akan mengerjakan aksi pada if yang bersesuaian. Ya, kalau sudah masuk aksi di blok if yang bersangkutan, maka dia langsung keluar dari blok if tersebut. Blok if-nya kan yang ini kan ya. Jadi dia setelah mengerjakan ini, dia keluar dari blok if-nya dan mengerjakan baris yang selanjutnya. Nah, kebetulan baris yang selanjutnya itu blok if juga, gitu ya, blok if yang lain lagi. Nah, ini sama lagi, tadi kan 15, dimodulus dengan 5, itu kan 0, gitu ya, ini hasilnya 0. Terus ditanya nih, apakah 0 sama dengan 0? True juga gitu. Karena true maka dia akan mengerjakan blok if aksi di blok if yang aksi dari if yang bersangkutan, yaitu mencetak bus gitu. Karena dia sudah masuk ke dalam salah satu aksi, maka dia akan keluar dari blok if yang bersangkutan. Blok if-nya kan segini, maka dia akan langsung mengerjakan yang selanjutnya gitu ya. Dalam kasus ini tidak ada gitu. Oke. Nah, jawabannya ini jawabannya ini saya coba ketik di sana ya. Ini, oke. Jadi ini inputnya X sama dengan input gitu ya. Cuma satu ya tadi inputnya ya kan ya, cuma X saja. Kemudian saya ubah tipe datanya menjadi integer, X-nya kita ubah, kemudian kita simpan di dalam variabel X1. Kemudian kondisinya adalah dia cek apakah X1 itu kelipatan dari 3. Nah, cara bilangnya ke komputer, X1 ini kelipatan dari 3 nggak sih? Itu adalah sisa hasil baginya dengan 3 itu sama dengan 0 nggak sih? Kalau iya, berarti saya akan cetak apa tadi? Fees ya, fees. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah kalau X1-nya itu adalah kelipatan 5, oke, maka saya akan cetak buzz. Gitu ya. Nah, kita tes, kita cek. Nah, benar ya? Ini untuk semua kondisi benar gitu ya. Oke, ini udah cukup sebenarnya, tapi saya mau melanjutkan sedikit gitu ya. Dengan pertanyaan, bagaimana, kenapa sih kok saya harus if? Boleh nggak alternatif lain kan ada if elif gitu ya, atau ada if else gitu ya. Kenapa kita tidak pakai itu? Bisa nggak kalau pakai itu? Nah, coba aja. Ya. Coba aja, misalnya ya. Misalnya saya, ini inputnya saya nggak usah tulis lagi ya, jadi saya buat versi yang lainnya. Versi lain. Jadi, if, tadi ya ini tetapnya if X1 habis dibagi 3, maka saya print fees, tapi misalnya saya mau pakai apa ya? Pakai elif gitu ya, karena ada kondisinya. Elif X1 persen 5 sama dengan 0, saya print buzz. Apa yang terjadi? Kita anggap misalnya tadi sama ya 15 inputnya ya. Ketika 15, maka dia akan tentu saja akan yang dieksekusi kodenya adalah yang pertama dulu kan ya. Karena mengeksekusi kode itu dari atas ke bawah gitu ya. Terus kita lihat nih if yang ini sama persis seperti tadi, maka tadi ini saya tidak perlu ulangi ya, maka dia akan true dan kemudian akan mengerjakan aksi dari if yang bersangkutan yang tadi kondisinya true itu gitu. Maka saya akan mencetak fees gitu ya.
Kalau itunya 15 ya, fees. Nah, kemudian ingat rumusnya tadi, kalau pengkondisian ya, percabangan seperti ini, ketika dia sudah masuk ke dalam salah satu aksi dari block if dari suatu block if, maka dia pasti akan langsung keluar dari block if yang bersangkutan. Rumusnya kayak gitu ya. Jadi kalau dia sudah berhasil masuk melakukan aksi di dalam block if, maka dia akan langsung keluar dari block if itu tanpa lihat-lihat lagi gitu bagian bawah di dalam block if yang sama. Nah, kalau if elif, block if-nya itu tidak dua seperti ini, tapi satu kesatuan gitu. Kenapa kok kalau yang tadi bisa sih block if-nya, kalau yang ini kenapa kok nyatu? Karena kalau elif itu kondisinya berhubungan dengan if di atasnya gitu. Kalau ini kan yang ini if itu mah nggak ada hubungan ya if yang di bawah dengan if yang di atas, sebenarnya dia nggak ngelihat gitu. Ya, makanya di sini saya kasih komentar kalau if yang ini pokoknya dia akan mengerjakan aksi yang mencetak fees kalau inputnya kelipatan 3 gitu. Kemudian yang di bawahnya dia akan mencetak buzz kalau inputnya kelipatan 5. Dia nggak peduli sebelumnya itu inputnya kelipatan 3 juga atau enggak, dia nggak peduli gitu. Pokoknya dia lakukan aja aksi. Sementara kalau yang ini, cara bacanya adalah bagian yang sini, ini sama gitu ya. Ini adalah input, dia akan mencetak fees kalau inputnya adalah kelipatan 3 gitu ya. Karena dia if yang pertama kan. Tapi kalau yang ini agak beda nih gitu. Dia akan mencetak bus bukan hanya karena dia kelipatan 5 gitu. Tapi sebenarnya lebih panjang kalau elif ini. Jadi dia itu mencetak bus kalau inputnya bukan kelipatan 3. Ya, jadi udah sempat ditolak gitu loh di atas. Dia bukan kelipatan 3, tapi kelipatan 5 gitu. Jadi bukan kelipatan 3, tapi dia kelipatan 5. Jadi ini lebih panjang nih. Jadi bukan inputnya kelipatan 5 saja, tapi dia juga harus bukan kelipatan 3. Gitu ya. Jadi artinya harus sudah ditolak dulu sama di atas, baru diterima oleh elif, itu pun ada tambahan kondisi, yaitu dia harus kelipatan 5 gitu ya. Jadi kalau misalnya inputnya tadi 15, ya 15 nih ya, masuk ke sini kan tadi dia mengerjakan yang ini ya, print freeze ini ya gitu ya. Sebenarnya dengan rumus pertama tadi juga kita udah tahu sih elifnya nggak akan dikerjakan gitu ya. Jadi pas udah masuk sini maka dia kan sudah berhasil melakukan aksi dari if gitu ya, salah satu kondisi sudah terpenuhi. Maka dia akan keluar dari block if yang bersangkutan. Block if-nya kan yang ini. Maka dia langsung mengerjakan baris kode yang di sini gitu kalau ada. Ya, oke. Lagi pula kalau dengan pemahaman yang ini sebenarnya ya pasti 15 itu tidak akan masuk ke elif gitu. Kenapa? Karena dia memang benar sih kelipatan 5, tapi dia tidak memenuhi syarat yang atas ini gitu, kondisi yang atas. Bahwa 15 itu bukan kelipatan 3. 15 kan kelipatan 3 gitu ya. Jadi dia pasti nggak masuk elif juga gitu. Ya. Jadi kira-kira begitu gambarannya, sehingga kita tidak bisa pakai if elif untuk kasus yang ini. Nah, sekarang kalau if else, bisa nggak kalau if else? If else itu dia else itu tanpa kondisi ya, jadi dia unconditional. Else gitu ya. Maka saya print bus. Nah, kalau yang ini else di sini, ini juga sama, satu bloknya itu ya ini if else itu satu blok gitu ya. Tidak terpisah karena else ini juga tergantung dari if gitu ya. Tapi kalau else ini tidak ada kondisi, jadi ini tapinya tuh nggak ada gitu. Dia tuh kondisinya tuh cuma kalau udah ditolak sama semua yang di atasnya dia mau nerima tanpa kondisi apapun gitu. Pokoknya kalau udah ditolak oleh semuanya, bolehlah masuk ke saya gitu ya. Jadi kalau di sini kondisinya kalau di sini itu kondisinya tuh hanya ini, bahwa inputnya itu bukan kelipatan 3 gitu. Ya udahlah, bukan kelipatan 3, ya udah saya terima gitu ya. Karena kalau kelipatan 3 pasti dia lebih memilih print fees gitu ya. Oke, jadi coba kita apply ke kalau inputnya 15,
Kalau inputnya 15 ini kan dia sudah mengerjakan ini kan ya. Karena dia sudah mengerjakan ini, sebenarnya pakai rumus yang tadi, maka dia akan langsung keluar dari blok if yang bersangkutan, juga dia berarti tidak akan mungkin mengunjungi si else gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai pengertian ini pun, ya pasti 15 ini nggak akan masuk ke else gitu, karena syarat masuk ke else ini dia bukan kelipatan 3 gitu. Jadi lihat dari atas. Padahal kan yang di atasnya kan kelipatan 15 kan kelipatan 3 gitu. Dia nggak mungkin. Nah, itu salah juga gitu ya. Tidak cocok untuk problem yang ini. Begitu kira-kira. Udah ya, pilihannya itu aja kan ya. If elif sama if else gitu. Atau elifnya banyak, tapi di sini kondisinya cuma 2. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan penjelasannya bisa ada yang diambil manfaatnya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.